ini banyak yang menyalahkan bukan saja pertahanan kita, tetapi di sektor penjaga gawang yang ketika itu dikawal oleh penjaga gawang asal Borneo, yaitu Nadeo Argawinata. Erick Thohir isyaratkan bakal naturalisasi Emil Audero dan Tom Haye tahun depan. Ketum PSSI Erick Thohir mengisyaratkan akan menaturalisasi 2 pemain lagi. Mereka adalah Emil Audero Mulyadi dan Tom Haye. Hal ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola Roni Pangemanan alias Bung Ropan saat bertemu Erick Thohir. Ia pun menanyakan tentang beberapa pemain naturalisasi yang baru, diantaranya dari sektor penjaga gawang dan gelandang. Nama yang paling mencuat di sektor kiper adalah Emil Audero, sedangkan gelandang Tom Haye. Erick Thohir disebut-sebut oleh Bung Ropan kalau tahun depan akan didaftarkan terlebih dahulu untuk proses naturalisasi. Erick harus melakukan pendaftaran atau registrasi untuk calon pemain yang hendak dinaturalisasi di tahun depan. Jika benar menaturalisasi Emil Audero dan Tom Haye, skuad timnas Indonesia tentu makin kuat. Emil Audero akan melengkapi puzzle di sektor kiper dan Tom Haye akan membuat solid lini tengah. Emil Audero adalah pemain keturunan Indonesia-Italia, dia juga pernah membela timnas Italia U15 sampai U21. Karir mentereng di usia mudanya membuat Emil Audero berharap bisa mendapat tempat di Azzurri atau timnas Italia senior. Namun, siapa sangka hingga kini belum kunjung dapat panggilan. Dengan demikian, PSSI ada kesempatan untuk membujuk Emil agar mau membela timnas Indonesia. Dan Erick Thohir pada 2024 akan berupaya mendatangkannya. Sebelumnya, Indonesia kedatangan penjaga gawang asal Panathinaikos Football Club yakni Chus Margono, dan kemudian Emil menjadi opsi pemain naturalisasi berikutnya. Sementara itu, timnas Indonesia dalam waktu dekat akan tampil di Piala Asia 2023. Skuad Garuda tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Kiper top MLS kirim kode, Sintayong beri rekomendasi untuk bela timnas Indonesia. Kiper Dallas Football Club, Maarten Paes, mengirim sinyal untuk bisa bermain untuk timnas Indonesia. Maarten terlihat sudah mulai mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Dia sudah mengikuti laman Instagram PSSI dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menariknya, dia juga mengikuti Ragnar Oratmangoen di Instagram pribadinya. Ragnar akan segera menjalani proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Pada beberapa waktu lalu, Ketum PSSI menyampaikan bahwa pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia bisa mengirimkan pesan pribadi lewat Instagram. Maarten Paes menjadi kiper utama di Dallas Football Club dan bermain secara reguler di Liga Amerika. Bersama Dallas Football Club sebelum pindah ke Amerika, karirnya dihabiskan di Belanda. Dia sempat membela Football Club Utrecht dan sempat dipinjamkan ke Dallas Football Club sebelum akhirnya dipermanenkan. Pemain kelahiran di Jemegen ini juga sempat membela timnas U21 Belanda. Meski belum ada langkah pasti, proses naturalisasi Maarten Paes ada di tangan Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu berwenang untuk memberikan rekomendasi agar Maarten bisa segera diproses untuk bisa membela timnas Indonesia. Selain Martin, saat ini ada Chus Margono yang berusaha mengembalikan kembali status WNI miliknya. Dia saat ini masih bermain untuk tim asal Yunani Panathinaikos B. Selain itu, kiper Inter Milan, Emil Eduardo Mulyadi juga terus dikaitkan dengan rumor naturalisasi. Selain itu ada Jay Itzes, Nathan Chu Aon, dan Justin Hubner, Ragnar Oratmangoen yang proses naturalisasinya masih berjalan. Khusus untuk Justin, prosesnya hanya tinggal menunggu waktu karena dia hanya tinggal menunggu SK Presiden dan kemudian melakukan sumpah WNI. Timnas Indonesia bakal menggelar training camp di Turki mulai 20 Desember mendatang. Rencananya tim Garuda akan membawa 30 pemain untuk melakukan persiapan jelang Piala Asia 2023.
Timnas Indonesia harus melupakan hasil mengecewakan kalah di markas Irak dan imbang di Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, tim Garuda harus segera mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2023 yang bakal digelar pada 12 Januari hingga Februari 2024. Indonesia berada di grup D bersama dua tim mantan juara, Jepang dan Irak plus satu bebuyutan di ASEAN, Vietnam. Bukan grup yang mudah pastinya. Namun, PSSI menargetkan tim Garuda bisa menembus 16 besar. Untuk itu, Timnas Indonesia harus benar-benar melakukan persiapan untuk melakoni misi sulit itu. Sebagai persiapan, pelatih Shin Tae-yong bakal menggeber armadanya dalam TC di Turki bulan depan. Kabarnya sebelum berlaga di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia juga bakal menggelar uji coba kontra Iran. Namun Nova belum mau mengonfirmasi perihal kejelasan rencana laga uji coba tersebut. Terlepas dari itu, menarik dinantikan siapa saja dari 30 pemain yang bakal dibawa pelatih Shin Tae-yong dalam pemusatan latihan kali ini. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang absen pada dua laga terakhir Timnas Indonesia karena cedera sepertinya akan masuk dalam skuad. Selain itu, Stefano Lillipal yang diabaikan saat menghadapi Irak dan Filipina idealnya ikut dibawa untuk menambah alternatif pilihan pemain. Performa menawannya bersama Borneo Football Club di Liga 1 patut diapresiasi.